Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang sudah disusun menjadi PPT yang berjudul Dari Alam Menjadi Sejahtera, Dampak Ekonomi Wisata Situ Cipaten. Perlu kita ketahui bahwa jurnal ini sebagai pendukung pembuatan artikel pada kelompok saya. Ringkasan eksekutif pariwisata sebagai mesin ekonomi desa. Studi ini membuktikan bahwa pariwisata bukan sekedar rekreasi, melainkan lokomotif ekonomi yang menciptakan efek domino multiplier bagi pendapat, penyerap tenaga kerja, dan pertumbuhan UMKM di desa Gunung Kuning. Ada 3 komponen yang menjadi perhatian. Yang pertama, total economic value. Setiap 1 rupiah penerimaan unit usaha menciptakan 34 total output ekonomi bagi desa. Yang kedua, ada 1 juta pengunjung tahunan 2023. Pemulihan pasca pandemi yang kuat naik signifikan dari 375 juta saat pandemi. Dan yang kedua, perputaran ekonomi bulanan. Estimasi total pendapatan ekonomi langsung atau tidak langsung yang beredar di masyarakat lokal setiap bulan sekitar 285 juta. Konteks tren dan kebangkitan wisata di Majalengka. Kabupaten Majalengka mengalami lonjakan wisata yang signifikan. Situ Cipaten dengan daya tarik perubahan warna dan lokasi strategis di Gunung Cermai menjadi ikon pemulihan. Bisa dilihat daripada data tersebut yang awalnya 2019 total pengunjung kurang lebih 1.335 pada tahun pandemi. Pada tahun pandemi turunnya angka pengunjungan pada wisata yang awalnya 700 turun ke 375 juta. Namun tetapi pada tahun 2023 Situ Cipaten mengalami lonjakan pengunjung itu sekitar 1.000 lebih. Lonjakan pengunjung pada tahun 2023 membuktikan ketahanan sektor pariwisata sebagai penyangga ekonomi daerah pasca krisis. Metodologi mendengarkan suara ekosistem desa. Data dikumpulkan melalui Mindset Methods yang di dalamnya ada kuesioner, wawancara, observasi, dan melibatkan 58 responden kunci. Dari 158 tersebut dibagi menjadi tiga indikator. Yang pertama ada wisatawan. Wisatawan ketika datang ke Situ Cipaten ditanya terhadap metodologi studi tersebut. Ada sekitar 99 wisatawan. Sumber pendapatan demand. Dan ada juga 41 tenaga kerja. Yang terakhir ada 18 pelaku UMKM. Memahami efek kria ekonomi konsep multiplier efek dalam pariwisata desa. Dampak lanjutan, tindak lanjutan, dampak tidak langsung, dampak langsung, Situ Cipaten, uang wisata, tiket parkir, makan di warung, belanja operasional, gaji karyawan, beli bahan baku, petani, transportasi, rumah produksi, belanja pasar. Jadi intinya pariwisata desa bukan cuma menguntungkan tempat wisatanya, tapi menciptakan lapangan kerja, pendapatan warga, dan menggerakkan ekonomi desa secara keseluruhan. Dampak langsung, warung sebagai tulang punggung. Meskipun wahana menjadi daya tarik visual, transaksi kuliner dan warung memberikan kontribusi 87% dari total pendapatan unit usaha. Rata-rata pendapatan satu warung mencapai 2,4 juta per bulan. Total pendapatan langsung dari Situ Cipaten per bulan, total pendapatan langsung dari
rekreasi situs Cipanten sekitar 83 juta per bulan. Dari 83 juta tersebut ada warung 18 unit yang menghasilkan uang atau pendapatan sekitar 73 juta. Dan wahana air atau perahu bebek goes sekitar 6 juta. Wahana lain sepeda gantung seperti sepeda gantung ayunan. Dari total pendapatan warung sendiri, ini merupakan 87% dari total pendapatan situs Cipanten. Dampak tidak langsung operasional yang menghidupi desa. Total dampak tidak langsung sekitar 117 juta per bulan. Pendapatan unit usaha seperti upah tenaga kerja, bahan baku, transportasi. Dari upah tenaga kerja, pengelola diberikan pendapatan sekitar 1 juta per orang. Freelance mendapatkan pendapatan 600.000, staf baru mendapatkan 200.000. Pembelanjaan bahan baku sekitar 26 juta per bulan mengalir ke petani dan des transportasi seperti logistik usaha. Tingginya biaya operasional bukan kerugian, melainkan distribusi kekayaan dana mengalir ke petani dan pekerja lokal. Dampak lanjutan, perputaran ekonomi rumah tangga, total dampak lanjutan sekitar 84 juta. Di antaranya kebutuhan pokok desa, kebutuhan pokok pasar desa. Desa Gunung Puring sendiri ada 55 orang sebagai pengelolanya dan membelanjakan sekitar 56 juta ke pasar lokal. Pemilik warung 30 orang membelanjakan uang sekitar 27 juta ke pasar lokal dan diantaranya sebagai pendidikan anak dan perlengkapan rumah tangga. Pendapatan wisatawan berputar kembali ke pasar desa, menciptakan lapisan ekonomi kegiatan yang stabil. Angka penggandaan efisiensi ekonomi situs Cipanten. Bukti statistik keberlanjutan ekonomi. Kaizen Index 0,5%. Setiap orang setiap satu rupiah pengeluaran wisatawan menjadi 0,5% pendapatan lokal. Ratio tipe 1, dampak 2,4%. Dampak bisnis ke bisnis yang kuat, direct to indirect. Nilai di atas 1 membuktikan bahwa situs Cipanten bukan hanya tempat wisata, tetapi ekosistem ekonomi yang berdiri. Ratio tipe 2, value 3,4. Setiap 1% peningkatan pada usaha menciptakan total 3,4 output termasuk konsumsi rumah tangga. Di luar angka transportasi sosial dan infrastruktur, yang pertama menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal di sektor informal seperti jasa foto, sewa pelaku, objek wisata. Ini dapat mengurangi pengangguran di desa itu sendiri. Yang kedua dari petani. Penggeseran pola pikir hasil tani dari hanya jualan mentah tetapi disuplai ke warung atau diolah menjadi kuliner tambahan. Jadi seperti yang awalnya petani hanya menjual bahan mentah yang dipanen dari hasil kebunnya, yang dulunya hanya menjual bahan mentah, tetapi untuk saat ini mereka menyuplai ke warung wisata atau diolah untuk menjadi produk bernilai yang bernilai tambah. Yang ketiga peningkatan fasilitas publik. Keuntungan wisata didonasikan untuk pembangunan fasilitas umum seperti gazebo, musola dan perbaikan jalan di desa. Jadi keuntungan keuntungan dari rekreasi wisata tadi bermanfaat untuk warga sekitar seperti untuk membangun gazebo, musola dan perbaikan jalan. Rekomendasi strategi untuk keberlanjutan. Yang satu, pengolahan wisata. Fokus pada peningkatan standar keamanan dan kenyamanan untuk menjaga daya saing destinasi jangka panjang. Jadi jika situs Cipanten ingin wisatanya jangka panjang, jadi pengelolaan wisata ini sangat penting karena untuk keberlanjutan
wisata tersebut. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah dukung promosi digital yang masif dan pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM agar usaha lokal lebih efisiensi dan profesional. Pemerintah juga sangat berperan dalam hal keberlanjutan situs konten dengan membantu promosi digital dan memberikan workshop atau pelatihan kepada pelaku UMKM agar usaha lokal lebih efisien dan profesional. Yang ketiga, masyarakat. Inovasi produk kreatif baru untuk mencegah kejenuhan pasar serta keterlibatan aktif dalam menjaga lingkungan kelestarian. Kesimpulannya, para wisata sebagai lokomotif ekonomi desa. Situs konten membuktikan bahwa wisata lokal memiliki multiplier efek tinggi, sekitar 3,4x. Arus uang dari wisatawan hasil menembus lapisan ekonomi terbawah desa, petani dan pekerja harian. Pertumbuhan ini bersifat inklusif, melibatkan UMKM dan masyarakat.